Selamat siang, saya Letnan Kolonel Arhanud Reza Kristian Ansor Mamoribo, SEM Han, Dandim 1702 Jayawijaya. Tugas pokok Kodim 1702 Jayawijaya adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, serta pembinaan teritorial khususnya di wilayah Kodim 1702 Jayawijaya yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan. Kodim 1702 Jayawijaya berlokasi di Jalan Yosudarso, nomor 53, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kodim 1702 Jayawijaya ini membawahi 5 koramil. Yang pertama, Koramil 170201 Wamena. Yang kedua, Koramil 170202 Asolo Gaima. Yang ketiga, Koramil 170203 Purulu. Yang keempat, Koramil 170204 Kelila. Yang kelima, Koramil 170205 Benawa. Adapun selain itu, selain 5 koramil yang kami sebutkan, ada 2 pos ramil yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah, yaitu pos ramil Kobakma, dan 1 pos ramil berada di Kabupaten Yalimo, yaitu pos ramil Eleli. Secara struktur organisasi, Kodim 1702 Jayawijaya ini terdiri dari 900-an personil sesuai DSTP, dan kondisi nyata saat ini personil dari Kodim 1702 Jayawijaya ini sejumlah 300 sekian orang, di mana secara komposisi personil ya masih cukup untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial. Kemudian selain itu, para perwira pangkat pamen lengkap, mulai dari komandan, kemudian kastim, 2 Papung Yalimo dan Papung Mamdeng, dan Ramil Wamena. Hanya untuk perwira, untuk jabatan-jabatan perwira staf, masih harus terisi dari komando atas karena masih kosong dan di backup oleh Bintara Tinggi. Kemudian ada 3 koramil juga yang masih di backup oleh Patitur atau Bintara Tinggi. Namun secara keseluruhan tugas-tugas dari Kodim maupun koramil bisa dilaksanakan dengan baik. Personil Kodim 1702 Jayawijaya melaksanakan tugas-tugas pembinaan teritorial, di mana salah satunya yaitu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu juga bagaimana meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah. Salah satu personil Kodim 1702 Jayawijaya yang saat ini berdinas di Koramil 170201 Wamena membantu perekonomian masyarakat, di mana istri dari anggota tersebut yang adalah seorang Persit atas nama Ibu Nancy Nahwai memiliki usaha di bidang ekonomi kopi Anmeke. Kopi Anmeke ini sudah sangat terkenal di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, maupun di kancah nasional. Kopi Anmeke ini begitu booming sehingga banyak permintaan-permintaan dari luar masuk ke Kodim 1702 Jayawijaya untuk mengkonsumsi kopi tersebut. Dan anggota kami atas nama Koptu Buru Teguh
aktif membantu istri untuk memasarkan atau mengatur manajemen sehingga tidak bersinggungan dengan undang-undang TNI yang melarang TNI untuk berbisnis. Selain itu, Ibu Persit ini juga atau istri dari Koptu Guru Teguh ini memiliki kemampuan lain dalam hal seni lukis, yaitu melukis di atas kulit kayu yang menjadi hal khusus atau simbol khusus Papua Pegunungan, karena kita ketahui bahwa melukis di atas kulit kayu ini bukan perkara yang mudah, tapi Ibu Nancy Nahwai bersama suami Koptu Guru Teguh bisa melakukan itu, dan ini juga menjadi viral dan akhirnya bisa mengangkat nama keluarga, mengangkat nama satuan Kodim 1702 Jaya Wijaya dan Kodam 17 Cendrawasih. Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Wamena juga merupakan sebuah distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wamena adalah pusat kota di daerah pedesaan yang menampung dataran tinggi dengan konsentrasi populasi tertinggi di Lembah Baliem serta daerah sekitarnya. Kopi Wamena adalah jenis kopi Arabica yang terkenal dari daerah Wamena, Papua. Kopi ini ditanam di Lembah Baliem dengan ketinggian 1.200 sampai 1.600 mdpl yang menghasilkan cita rasa unik dengan nuansa coklat dan floral serta sedikit asam. Pengolahan organik dan kondisi penanaman yang tidak menggunakan pestisida memberikan aroma floral serta coklat yang harum. Wamena adalah kota yang menyimpan banyak keindahan alam, hasil bumi yang melimpah, serta budayanya yang mempesona. Perkenalkan, saya Guru Teguh Setiawan, pangkat Kopral 1. Saya sebagai Babinsa di Koramil 170201 Wamena, tepatnya di Kampung Yagara, Distrik Walesi. Untuk saat ini juga sebagai penanggung jawab di Anmeke Coffee Roastery, sebuah usaha yang dibangun dan dipelopori oleh istri. Kemudian kami memulai semua ketika istri juga ikut berperan untuk pergi ke salah satu desa binaan. Kurang lebih itu di tahun 2020, saya dan istri selalu menghabiskan waktu libur kami ke beberapa daerah pinggiran, termasuk ke kampung binaan, yaitu di Yagara, yang merupakan kampung pertama yang kami kenal kopi juga di situ. Kami membeli awal mula kopi juga di Yagara. Ketika pulang dari kampung Yagara, dari desa binaan itu, istri berpikir kalau kopi ini sepertinya ada potensi ke depannya. Seiring berjalannya waktu, dari kopi-kopi yang kami beli dari mulai sekitar 2 kilo, ya 2 kilo kopi yang kami beli itu, pelan-pelan kami sangrai menggunakan wajan. Saya banyak belajar untuk melihat referensi di media sosial. Akhirnya saya coba beli alat manual roasting. Kami gunakan sekitar 3 tahun sebelum akhirnya kami mempunyai mesin. Jadi 3 tahun itu waktu-waktu yang cukup kami bilang antara melelahkan atau ada kebahagiaan di situ. Jadi lelah karena setiap jam 5 pagi saya harus bangun. Jam 5 pagi saya bangun, harus menyelesaikan itu di jam 7 pagi karena setengah 8 saya harus pergi apel.
di Koramil, dan pasti aktivitas seperti biasa layaknya semua prajurit. Saya harus melaksanakan karya bakti, saya harus melaksanakan komunikasi sosial ke desa-desa binaan. Jadi dari jam 5 sampai jam 7 saya luangkan waktu untuk menyangrai kopi. Nah, selama 3 tahun itu kami menggunakan alat sangrai manual. Semua tingkat sangrai berarti saya yang harus belajar, tapi semua kontrol lah ada di istri. Sebagai pendamping saya, dia juga berperan sebagai pemilik Anmeke Roastery ini. Ketika 1 tahun berjalan, saya kita berdua berkomunikasi terkait bagaimana ke depannya, apakah orang datang ke warung ini ataupun cari kopi ini hanya ketemu rumah tinggal. Oke. Jadi karena ada halaman yang cukup besar di rumah istri ini di sini di Wamena, jadi kami putuskan dengan adanya sedikit tabungan kami coba berani. Harapannya orang datang ketemunya kedai. Orang datang itu kami bisa memberikan kamu rasa kopi Wamena yang seperti apa, ini kami seduhkan. Jadi saat itu juga saya pribadi belum terlalu mengerti caranya menyeduh, tapi ya harus belajar. Akhirnya saya bisa menyeduh dan bisa menyajikan ke beberapa orang. Dari hal itu warung ini berdiri setelah 1 tahun kopi kemasan. Kurang lebih ya, puji Tuhan ini tahun ke-5 ya, Tuhan kasih kami kepercayaan untuk selalu mengembangkan apa yang Tuhan kasih ini. Jadi harapan kami tetap sama, harapan kami tetap kopi Papua ini dikenal. Kami ingin orang mengenal Wamena itu tentang kopi-kopinya, orang mengenal Wamena itu tentang petani-petaninya mereka yang hebat, orang mengenal Wamena itu tentang budayanya yang sangat-sangat unik, yang bahkan setiap tahunnya akan ada festival yang boleh dibilang festival tertua di Indonesia. Jadi bukan hanya tentang kopi kami, bukan hanya tentang brand Anmeke, kami ingin petani-petani kami dikenal. Sering berjalan waktu juga kami bekerja sama dengan petani-petani lokal dari daerah-daerah lain. Ya, saat ini kami punya kopi dari daerah Bipiri di sebelah utara, kopi dari Wolo di sebelah utara kota Wamena, ada dari Tangma, Kurima, itu di Kabupaten Yaukimo di sebelah selatan. Di sebelah baratnya kami punya kopi dari Lanijaya, Tiom. Jadi ketika konsumen datang ke kami dan membeli kopi kami, bukan hanya tentang Wamena. Kami ingin mengenalkan, kita bilang, oh ini kopi dari daerah ini loh, punya karakter rasa seperti ini. Yang kurang lebih di karakter rasa di kopi Wamena itu hampir sama. Dengan ketinggian yang cukup tinggi di 1600 mdpl, ini sangat bagus untuk kopi Arabica. Kedepannya tuh banyak sekali kebun-kebun baru, karena serapan kopi ini sangat luar biasa untuk di Indonesia. Harapannya tetap ketika orang datang ke warung, kami inginnya orang bukan hanya dapat kopi ya. Orang bukan hanya dapat kopi, orang dapat juga sebuah experience, sebuah pengalaman kalau mereka juga dapat sebuah karya seni di situ. Apalagi istri sendiri memang lahir besar di Wamena, dia coba angkat budaya Wamena lewat lukisan-lukisannya dia. Jadi memang kami fokus untuk mengembangkan budaya lokal di sini.
perkenalkan, nama saya Nancy Melena Huai. Saya istri dari Koptu Guru Teguh Setiawan. Saya juga berprofesi sebagai seorang seniman, yaitu pelukis. Dalam keseharian saya mempunyai sebuah studio lukis dan sebuah warung kecil di halaman rumah kami. Ini merupakan studio kecil saya. Ini sebenarnya ceritanya tentang proses pembuatan noken, di mana nanti ada satu pohon asli dari noken, terus ini batang yang sudah dikeringkan, ditumbuk, terus ini bahan yang sudah dihancurkan, dibuat begitu halus. Kemudian ini benang yang sudah jadi benang yang mama-mama yang selalu linting di atas paha mereka. Jadi kemudian dianyam. mungkin banyak yang berpikir ini memintal benang ini Pakai menggunakan apa. Jadi kami juga sempat dulu berpikir memintalnya seperti apa hingga jadi sebuah benang. Jadi Tali panjang. ternyata itu menggunakan tangan di pahanya mereka selalu. Jadi hingga bisa seperti ini. Jadi itu manual sekali. Jadi mohon maaf, jadi itu memang budaya dan sangat-sangat nggak tahu lagi ke depannya ini masih ada atau tidak. Makanya ketika kami diberikan kepercayaan hal yang seperti ini, kami berusaha untuk mengembangkan, menjaga, dan apa-apa barang-barang seperti ini kami simpan baik. Ini pirograf. Jadi ini kulit ini potongan kayu. Kayu pinus. Kayu pinus asli Wamena juga, dan dibakar dengan menggunakan solder khusus. Iya. Ini pirograf. Jadi beberapa lukisan yang ada di sini, beberapa tekniknya itu ada yang mix media, ada yang naturalis biasa saja. Maksudnya saya hanya menggunakan cat minyak, terus cat akrilik. Jadi saya hanya menonjolkan salah satu. Apa yang saya mau tonjolkan ternyata kali ini saya lukis tentang noken. Jadi noken itu yang saya tonjolkan dengan warna-warna asli noken yang biasa mama-mama pakai. Jadi ketika warung kami buka, ya wisatawan datang untuk membeli kopi. Mereka sekalian masuk untuk lihat, mereka tertarik. Jadi beberapa lukisan juga, ya puji Tuhan ada yang sudah sampai di Belanda, di Amerika, ya. Karena mereka lihat, mereka suka, Mereka beli. Mereka beli. Saya sebagai Babinsa lebih berefek, kami bisa bermanfaat, bisa jadi berkat untuk masyarakat. Ketika kehadiran kami selalu dirindukan oleh masyarakat. Motonya kami berdua ataupun Anmeke kecil ini, kami selalu punya moto yaitu kecil, lincah, dan cukup. Bahkan kakek tambahkan bertumbuh. Maksudnya bertumbuh gini, kami harus jadi berkat untuk orang lain. Kami harus membantu, terutama kami membantu penginjil-penginjil yang di pedalaman. Kami coba untuk lebih kepada mensupport ke masyarakat yang ada di pedalaman. Kami mensupport beberapa usaha-usaha pembangunan gereja di pedalaman juga. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan sesuatu. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan sebuah kebaikan untuk orang lain.
ya baik lagi, apa yang dari hati akan sampai ke hati juga, akan kembali ke hati. Ada satu kutipan yang mungkin yang sangat familiar ya, saya selalu menjadikan kutipan itu sebuah motivasi tersendiri untuk diri saya ketika mengabdi untuk tanah Papua ini. Dari 2006 hingga detik ini, saya dan bahkan sangat nyaman untuk tinggal di Wamena. Jadi ketika kita berbuat jujur dan benar untuk tanah ini, kita akan melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Jadi Ishak Hisne di dalam kutipannya dia, itu yang selalu membekas dan selalu tertanam di dalam ketika saya mulai mengabdi sebagai seorang babinsa. Jadi tetap berbuat jujur, tetap berbuat baik untuk masyarakat, itu pasti akan berefek. Kita nggak pernah orang ketika buat baik, orang akan berbuat jahat kepada kami. Kami puji Tuhan selalu jalan dengan kebaikan, maksudnya kami selalu berbuat baik, orang akan selalu berefek baik, positif ke kami. Gitu. Saya berterima kasih sekali untuk TNI, AD dalam hal ini yang hampir 19 tahun saya mengabdi. Ya puji Tuhan, akhirnya bisa menjadi berkat buat saya. Sering komsos, saya mengajak istri, kita ketemu kopi. Ya. Sering komsos, mengajak istri, kita ketemu kayu-kayu yang mungkin bisa diaplikasikan dia sebagai karya seni ataupun mendekor rumah kami. Dari sering komsos juga kami mengenal banyak orang, keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga yang ada di pinggiran. Ya itu memang ya masyarakat ini sebagai bonus ketika kita mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk lebih ke dalam lagi untuk Papua. Jadi ya apa yang dari hati akan sampai ke hati.